perang di Timur Tengah antara Israel dan Hamas, misalnya yang sesungguhnya berakar pada politik dan ekonomi, seringkali memperoleh justifikasi dari teologi mesianik, di mana masing-masing umat sedang menantikan Mesias untuk Yahudi, anak manusia atau Tuhan untuk yang Kristen, dan Isa alaihissalam untuk yang Muslim. Imbasnya terasa hingga ke Indonesia, di mana masyarakat terbelah dalam dua kubu besar, pro-Palestina dan pro-Israel. Nah, menariknya, bahkan dalam komunitas Kristen Indonesia sendiri muncul pembelahan serupa. Sebagian mendukung perjuangan Palestina sebagai ekspresi solidaritas terhadap hak hidup dan kemerdekaan, sementara sebagian lainnya bersimpati pada Israel sebagai bangsa pilihan Allah, sebagaimana digambarkan oleh Rasul Paulus melalui metafora pohon zaitun sejati. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah dasar kemegahan iman kita terletak pada figur mesianik apokaliptis masing-masing kelompok atau pada Allah yang tersembunyi yang saya sebut Yahweh sebagaimana ditulis di dalam Perjanjian Lama bagi segala bangsa dan agama? Tentu dasar kemegahan saya sekurang-kurangnya selaku anggota gereja terletak pada Allah yang tersembunyi itu. Di atas dasar inilah ekumenisme dibangun sebagai ruang dialog, aksi dan kreasi bersama di tengah-tengah masyarakat multikultural Indonesia, sambil masing-masing warga gereja terus-menerus berkontemplasi untuk mencari kehendak dan kebenaran Allah itu. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menafsirkan ulang simbol Yahudi, yaitu pohon zaitun, dengan pandangan yang berpusat pada Kristus. Metafora ini berakar pada perjanjian Abraham, sosok yang hidup kudus dan setia kepada Allah. Cabang-cabang pohon zaitun melambangkan bangsa Israel. Sebagian di antaranya dipatahkan karena ketidakpercayaan kepada Kristus. Sementara itu, cabang-cabang liar, yakni bangsa-bangsa lain ditangkokkan melalui iman, bukan untuk menggantikan Israel, melainkan untuk berbagi akar yang sama dalam janji Allah kepada Ismail dan Ishak. Karena itu tidak ada satupun kelompok, gereja, agama, atau bangsa yang dapat bermegah, sebab akar utamanya ialah Abraham yang menopang semuanya. Dengan demikian, ketika berbicara mengenai ekumenisme, kita menyadari bahwa umat Kristen adalah penerus warisan perjanjian Israel. Kesadaran iman ini berakar pada keyakinan kepada Allah Abraham, pada janji-janjinya mengenai tanah, keturunan, dan berkat bagi segala bangsa. Pemahaman lintas agama juga memperkaya perspektif ini. Dalam Islam, Abraham atau Ibrahim dipandang sebagai nabi penerima wahyu keselamatan bagi umat manusia. Surah Al-Imran ayat 84 menegaskan bahwa Allah yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Isa, dan para nabi lainnya adalah Allah yang sama kepada siapa umat beriman menyerahkan diri. Oleh karena itu, ekumenisme dapat dipahami sebagai upaya teologis dan praktis yang berkesinambungan untuk mencari, memahami, dan melaksanakan kehendak Allah secara sistematis demi memulihkan dan mengembangkan kesatuan umat Kristiani yang berlandaskan pada pengakuan bersama akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini mencerminkan kesatuan antara Yesus dan Bapanya, Allah yang tersembunyi, dan diwujudkan melalui solidaritas terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kesatuan gereja semakin nyata apabila diwujudkan dalam dialog yang jujur, berjalan bersama, dan saling berbagi pelayanan. Pengalaman dua murid yang berjalan ke Emmaus bersama Yesus menjadi teladan berharga bagi gereja-gereja di Indonesia dalam membangun kebersamaan di ladang pelayanan. Dialog yang otentik menuntut kemauan untuk mendengarkan, mencari kebenaran bersama, dan saling menopang, bahkan di tengah-tengah penderitaan. Jalan penderitaan ini yang penuh air mata, peluh, dan pengorbanan adalah jalan yang harus ditempuh gereja jika ingin menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi Indonesia melalui pengentasan kemiskinan, kebodohan, kemalasan, dan ketertinggalan. Akhirnya ekumenisme akan membawa kesejahteraan bagi gereja, agama, dan bangsa
Bila setiap umat memiliki etos kerja yang disiplin, jujur, tekun, dan berintegritas. Tanpa etos kerja demikian, kesejahteraan dan kesatuan Indonesia akan tetap menjadi utopia. Nah, secara umum, multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan keyakinan dalam suatu komunitas. Pengertian ini tentu menolak dominasi satu bangsa atas yang lain, satu budaya atas yang lain, satu agama atas yang lainnya, satu gereja atas gereja lainnya. Jadi, multikulturalisme bertujuan hidup berdampingan, koeksistensi dalam semangat saling menghormati dan dialog. Beragam teori telah berupaya menjelaskan makna multikulturalisme secara sederhana. Kruvekur menggambarkannya sebagai melting pot. Nah, ini gambarannya di benua Amerika, berbagai suku bangsa datang dan kemudian lahir satu ras atau satu apa namanya kelompok yang namanya orang Amerika sebagai hasil dari percampuran yang demikian. Nah, berbagai kelompok budaya saling melebur dan membentuk identitas baru sebagai orang Amerika misalnya melalui interaksi sehari-hari. Berikut Putman mengemukakan model salad bowl, di mana berbagai unsur budaya hidup berdampingan tanpa sepenuhnya melebur, melainkan tetap mempertahankan keunikan masing-masing. Ini misalnya orang Negro dari Afrika datang, dia mempertahankan identitas dari katakanlah Gambia atau dari mana, tetapi dia adalah orang Amerika juga. Nah, sementara itu Syafi'i Ma'arif mengusulkan metafora chemical compound, setiap unsur sosial dengan kekuatan kulturalnya sendiri bersenyawa untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kaya fungsi, dan berdaya bagi kesejahteraan bersama. Ketiga pandangan ini mengisyaratkan bahwa kultur merupakan tatanan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, kultur bersifat dapat dipelajari, simbolis, dan adaptif dalam berbagai konteks sosial, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, multikulturalisme mencerminkan keragaman budaya yang mencakup perbedaan generasi, gender, entitas, ras, agama, teologi, dan pengalaman sosial. Dalam situasi ini, individu maupun kelompok senantiasa terlibat dalam proses enkulturasi dan akulturasi. Nah, proses enkulturasi dan akulturasi, baik secara aktif maupun pasif, menyatu di dalam pengalaman hidup bersama antar umat beragama dan atau antar warga gereja. Namun, multikulturalisme agama menghadirkan tantangan tersendiri. Ada catatan bahwa setiap agama muncul dalam konteks masyarakat yang secara religius majemuk dan kerap terpaksa membangun ghetto sendiri sebagai respon terhadap relasi subordinasi, dominasi subordinasi, superior, inferior, timur, barat, Islam, Kristen, atau Katolik, Protestan. Nah, model kayak di Alor ada kampung Cina. Kalau di Kupang sini pernah ada kampung Solor, sekarang sudah hampir masyarakatnya tidak ada, tapi masih ada nama, ada kampung Sabu. Sebetulnya itu yang kita sebut masyarakat ghetto dalam format dominasi, subordinasi, superior, inferior, dan seterusnya. Ada juga kampung Islam, ada juga kampung Katolik, kampung Protestan, mungkin itu label-label yang diberikan terhubung dengan dominasi dimaksud. Jika fenomena ini tidak dikelola dengan bijak, maka multikulturalisme agama dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi nasional. Meskipun secara normatif agama mengajarkan cinta kasih dan perdamaian, sejarah membuktikan bahwa sumber kebencian antar pemeluk agama atau antar anggota gereja kadang justru muncul dari tafsir keagamaan atau tafsir kitab suci itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, Krisyanto dan Chang menggambarkan multikulturalisme sebagai rahim yang melahirkan setiap manusia Indonesia. Dan secara politis konsep ini menjadi jalan untuk menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial. Secara eklesiologis, mereka menegaskan dua
orang ini menegaskan bahwa gereja-gereja di Indonesia pun lahir dalam konteks multikultural dengan misi pembebasan umat dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Misi ini menuntut kerjasama lintas agama, termasuk juga lintas gereja, agar potensi keberagaman tidak tereduksi menjadi sekedar perbedaan yang memisahkan. Sayangnya ketika jalur relasi dan komunikasi sosial antar kelompok-kelompok budaya, agama, dan gereja tersumbat, maka kekayaan multikultural yang seharusnya menjadi bahan baku refleksi teologis justru gagal tampil dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa pengalaman religius, pemahaman iman, dan praksis keagamaan tumbuh dalam beragam konteks budaya. Dan semua konteks itu layak menjadi sumber refleksi teologis. Ini mendorong tumbuh suburnya teologi multipusat atau multi-center theology. Teologi multipusat mengandung gagasan bahwa teologi tidak lagi berangkat dari satu pusat otoritas bahasa atau budaya, tetapi dari banyak pusat yang sama-sama sah. Asia, Afrika, Amerika Latin, Pasifik, Indonesia, Nusa Tenggara Timur, mungkin budaya di Maluku Utara atau Manado, dan budaya-budaya komunitas-komunitas lokal lainnya. Artinya apa? Bahwa tidak ada satu pusat teologi yang hegemonik. Setiap konteks dapat menjadi pusat refleksi iman. Prinsip dasarnya adalah dialog, keterbukaan, dan kesetaraan epistemologis. Dan untuk itu ada semacam penjelasan yang membuat hal-hal yang itu lebih ringkas di dalam pembagian aspek multikulturalisme teologi multipusat keterhubungannya. Ini ada dasar pandangan dunia ini, saya kira tidak perlu kita lanjut. Jadi berdasarkan tabel ini, multikulturalisme bukan sekedar latar belakang sosial, melainkan karakter inheren dari teologi multipusat. Karena teologi multipusat hanya dapat hidup dan berkembang dalam pengakuan terhadap kemajemukan budaya, bahasa, agama, gereja, dan pengalaman iman manusia. Dalam Alkitab, Allah hadir dan bekerja dalam beragam konteks budaya. Ibrani, Yunani, Roma, hingga Asia Kecil. Asia Kecil ini daerah di mana ada kawan-kawan mahasiswa sekarang di Turki. Demikian pula kisah Pentakosta yang membentuk gereja perdana menunjuk jadi multikulturalisme bukan ancaman bagi iman, tetapi cermin dari karya Allah yang universal namun kontekstual. Dengan demikian, maka teologi multipusat adalah teologi yang menolak pusat tunggal, baik teologis maupun kultural, mengakui banyak pusat kebenaran dan pengalaman iman, dan menjadikan multikulturalisme bukan sekedar wacana sosial, tetapi spirit dan karakter teologi itu sendiri. Penelitian kami yang didanai oleh Kementerian Dikti Saintek RI 2025 di wilayah Palaburung Pulau Alor melibatkan masyarakat Islam dan Kristen dari 7 kampung di Pulau Alor itu. Dan studi ini menemukan bahwa agama dan budaya berfungsi sebagai pusat-pusat makna yang saling melengkapi dan membentuk cultural common ground, sebuah jembatan alternatif yang memperkaya perjumpaan antar agama dan atau antar gereja. Dalam konteks ini, teologi Kristen tidak lagi dipahami sebagai pusat tunggal atau single center yang memonopoli makna dan nilai, melainkan sebagai salah satu pusat atau multi center yang berdialog dan berjalan berdampingan dengan pusat-pusat lain dalam pencarian makna kemanusiaan. Bapak Duka, saya mohon izin waktu Bapak 2 menit lagi. Oh, nah, kalau demikian maka saya kira itu sudah cukup. Jadi satu hubungan yang mengikat kampung, 7 kampung itu adalah ikatan darah yang menjadi contoh bagaimana multikulturalisme itu terbentuk. Nah, yang berikut dan yang penting, salah satu wujud konkret dari praksis ekonomis yang kami lakukan ialah pendirian Sekolah Multikultural Cermin Alor yang diinisiasi oleh Romo Bertolomeus Bolong bersama dengan saya sejak tahun 2012 hingga kini. Dan ini bertujuan menumbuhkan generasi multikultural Alor
di mana anak-anak dari berbagai latar budaya, bahasa, agama, dan gereja dapat belajar bersama di bawah satu atap. Inisiatif ini telah berkembang di berbagai belahan dunia dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya kira itu yang saya mau bilang, dan sebagai bagian akhir singularitas dalam sistem beragama dan atau bergereja hanya akan menjerumuskan umat pada lingkaran konflik yang tiada henti. Sebaliknya, paradigma multikulturalisme menawarkan jalan yang lebih konstruktif. Nah, eh, pada konteks sosial dan teologis Indonesia saat ini, multikulturalisme menjadi paradigma yang paling relevan. Dan itu saya kira suatu yang penting kita perhatikan. Nah, saya silakan bagian admin mungkin bisa memutar satu video sebagai bagian penutup dari saya punya sesi ini. Silakan Om Elia untuk bisa putar satu video mengakhiri presentasi saya. Halo, Sekolah Multikultural Cermin adalah tempat di mana anak-anak dari berbagai latar budaya, bahasa, dan agama bisa belajar di bawah satu atap yang sama. Lebih dari sekadar tempat belajar, sekolah ini berfokus pada pendidikan karakter dan budaya bagi anak-anak. Mereka dibiasakan untuk berjumpa dan berteman dengan siapapun meski berbeda latar belakang. Setiap tahunnya, sekolah selalu mengadakan perayaan-perayaan keagamaan. Ada Natalan, Halal Bihalal, Imlek, dan banyak lagi. Dan yang paling menyenangkan, anak-anak selalu terlibat penuh dalam setiap perayaan itu. Thank you God for this day and how we want to eat together. Please God bless us. Sekolah Multikultural Cermin, tempat di mana keberagaman bukan cuma diajarkan, tapi dihidupi setiap hari. Ya, saya kira itu menutup dari presentasi saya. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Dr. Frederick Duka yang telah membagikan pemikirannya. Kita catat beberapa hal inti dari pemaparan tadi. Saya menggarisbawahi bahwa kalau kita bicara ekumenisme, yang dipahami sebagai ekumenisme dalam presentasi beliau ialah upaya teologis dan praktis terus-menerus mencari, memahami, melaksanakan kehendak Allah secara sistematis untuk memulihkan, mengembangkan kesatuan umat Kristiani. Karena kita juga mengingat luka-luka masa lalu dalam relasi antar umat beriman, lintas gereja, lintas denominasi. Dan upaya-upaya itu dilandaskan pada pengakuan bersama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pengakuan bahwa banyak hal bisa berbeda dari berbagai tradisi gereja, tapi yang mengikat satukan kita itu jauh lebih besar, lebih mendasar. Pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Kita ingat tahun ini kita merayakan Konsili Nicea, dan salah satu pokok kunci dari keputusan konsili ekumenis pertama di tahun 325 itu adalah pengakuan gereja-gereja yang sampai hari ini tetap dipegang vere homo, vere Deus. Kristus itu, Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Juga bahwa kita percaya pada Allah Trinitas, kita bersama-sama memegang Alkitab sebagai dasar dari ajaran kita. Bapak Ibu sekalian, saya lebih lanjut bisa dibaca dari presentasi Pak Duka yang
akan dibagikan oleh panitia melalui chat room. Saya juga mohon kepada semua pembicara, khususnya pembicara pertama Bapak Duka, di chat room sudah ada beberapa pertanyaan. Mohon Bapak mempersiapkan tanggapan agar setelah ini saya tidak perlu mengulangi lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh seorang bernama Ade dan seorang saudara yang bernama Bapak Adrianus Mai. Dari Bapak Ade itu ada 3 pertanyaan yang perlu ditanggapi oleh Bapak Duka nanti. Baik, 20 menit harus dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya kepada saudara saya, Pater Publius, kesempatan diberikan. Terima kasih Ibu Mary. Baik, selamat sore semua. Terima kasih untuk ini kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja dalam bahan materi yang akan saya bawakan ini tidak lebih dari suatu semacam saya membagi perspektif Katolik, pemahaman Katolik tentang ekumene, tentang ekumenisme. Ini bisa menjadi suatu masukan bagi saudara-saudara saya yang Kristen, yang Protestan, juga bagi saudara-saudara saya yang Katolik, itu bisa menjadi juga menjadi bahan pelajaran untuk mendalami ini mendalami pemahaman tentang ekumenisme ini. Baik dari pandangan Katolik, saya mulai dengan pengantar. Sebagai pengantar, saya memperkenalkan ini tahun 1995 yang lalu, Paus Yohanes Paulus II itu, dia mengeluarkan satu ensiklik yang namanya Ut Unum Sint, semoga atau supaya mereka menjadi satu, tentu kutipan dari Yohanes bab 17 ayat 21 itu, dan dalam ensiklik itu dia menekankan supaya umat Katolik mengingat keterlibatan mereka dalam ekumenisme. Jadi ekumenisme ini semenjak Konsili Vatikan kedua atau bahkan sebelum itu tidak dapat ditarik kembali. Ini merupakan kehendak Yesus sendiri. Ini kehendak Yesus seperti tadi sudah disampaikan Ibu Mary dalam kutipan dari Injil Yohanes itu. Kesatuan ini merupakan kehendak Yesus dan ini menjadi bagi kita satu jaminan. Jaminan agar kesaksian. Mohon maaf Pater, Pater punya ini terkunci. Kami tidak dengar suara Pater, soundnya tolong diaktifkan. Ya. Sudah ini dari saya perlu ulang kah atau sudah Lanjut Pater. lanjut ya? Iya, ini dari kutipan dari Injil Yohanes tadi menjadi inspirasi juga bagi saya untuk bagi orang Katolik pada umumnya, bagi kita orang Kristen untuk memajukan upaya ekumenisme ini dari pihak Katolik yang saya tampilkan di sini merupakan beberapa pedoman yang memberi arahan atau untuk menyadarkan umat Katolik tentang makna signifikansi ekumenisme dalam konteks gereja-gereja di Indonesia sekarang ini yang seperti dijelaskan tadi multikultural juga multi agama agar ini kesaksian kita ini bisa menjadi kredibel kesaksian kita bersama sebagai orang Kristen. Jadi ekumenisme ini dari perspektif Katolik sekarang harus dipandang, dilihat sebagai sangat urgen. Itu dibutuhkan dan untuk proses itu kita butuhkan dialog yang terbuka, sikap saling menghargai antara gereja-gereja yang ada. Baik, ini sebagai pendahuluan. Sebelum saya masuk pada perspektif Katolik itu, saya mau memberi sedikit latar belakang.
latar belakang historis perkembangan ekumenisme dalam gereja Katolik ini sekedar informasi atau sekedar menambah pengetahuan. Banyak orang tahu, mungkin saudara-saudari saya yang di Protestan juga tahu bahwa sampai pertengahan abad ke-20 itu pemahaman dan sikap ekumenisme Gereja Katolik Indonesia ini sejalan dengan pandangan umum Gereja Katolik Universal waktu itu. Ekumenisme atau gerakan ekumeni dianggap tidak urgen dan karena itu tidak mendapat perhatian sungguh-sungguh dari gereja Katolik sampai pertengahan abad ke-20 dengan alasan utamanya itu bahwa gereja Katolik percaya itu gereja Kristus itu satu, kesatuan gereja itu benar-benar ada dan itu terwujud dalam gereja Katolik universal dalam kesatuan dengan Paus. Dari segi ini Gereja Katolik menganggap dirinya juga sudah ekumenis, gereja ekumenis. Memang realitas kenyataan bahwa ada perpecahan, ada orang yang meninggalkan persekutuan dengan gereja Katolik dalam sejarah, itu tidak mengurangi kesatuan gereja secara teologis. Jadi pada waktu itu mereka yang bukan Katolik dianggap anggota yang meninggalkan gereja yang benar, yang satu. Jadi sebenarnya pada waktu itu kesatuan tidak merupakan tujuan yang harus direalisasi pada masa depan. Gereja Katolik menganggap kesatuan itu terberi, sudah ada, terlaksana dalam ketaatan terhadap Paus sebagai jaminan kesatuan. Jadi orang bukan Katolik itu menurut pandangan waktu itu diharapkan bisa bertobat untuk kembali kepada gereja yang benar. Kemudian ya ini ada sedikit tentang ekumenisme ekskurs, ekumenisme di NTT, tapi saya pikir itu tidak terlalu penting. Saya mau masuk kepada poin berikut itu pengaruh perubahan global bagi gereja Katolik. Kita tahu ekumenisme itu berkembang pertama-tama dalam gereja-gereja Protestan, itu ada pengaruh yang kuat dengan pembentukan Dewan Gereja Sedunia itu, di mana kesatuan diserukan, dan secara global waktu itu sudah dimulai secara intensif sejak tahun 1910 di dalam gereja-gereja Kristen. Bagi gereja-gereja Kristen di Indonesia itu juga pada waktu itu sebagai tanggapan mereka sudah sejak lama berpikir untuk mengusahakan kesatuan. Saya sampai terbentuknya Dewan Gereja Indonesia itu DGI 1950 yang kemudian 1984 itu menjadi PGI. Itu secara organisatoris sebagai wadah kerjasama dan komunikasi untuk perkuat persatuan demi kesaksian itu. Bagaimana perubahan di Eropa, perubahan waktu itu mempengaruhi gereja Katolik Roma dan juga kemudian mempengaruhi gereja Katolik di Indonesia. Dari perubahan yang ada, gerakan ekumenis yang ada, kemudian awalnya tanggapan yang minim oleh para pimpinan gereja di Eropa. Di tahun 1950-an itu mulai muncul keterbukaan dalam diri gereja Katolik. Ada itu masa dari Paus Benediktus ke-15 dan Pius ke-11. Pada saat-saat itu juga sudah mulai dibangun gereja Katolik terbuka untuk membangun relasi dengan gereja lain, tetapi pada waktu itu masih dibatasi terutama pada gereja-gereja Ortodoks dan gereja Anglikan yang dianggap masih dekat dengan gereja Katolik. Bagaimana di Indonesia pada waktu itu secara intern Katolik memang tidak ada kemungkinan untuk terlibat dalam gerakan masif ekumenisme. Jadi gereja Katolik mengikuti pendirian gereja universal waktu itu. Hanya setelah kemerdekaan, itu ada gereja Katolik juga menyadari kebersamaan di Indonesia, keberadaan di Indonesia sebagai kaum minoritas. Jadi ada hasrat untuk bersatu dengan saudara-saudara Kristen yang lain dalam semangat kebangsaan. Kemudian bagaimana ekumenisme dalam gereja Katolik setelah pertengahan abad ke-20 itu atau setelah Konsili Vatikan kedua.
Jadi puncak perubahan terjadi saat Konsili Vatikan kedua ketika Paus Yohanes ke-23 itu dia mengundang suatu konsili yang dinamakan konsili ekumenis untuk pandangan Katolik, semacam satu konsili ekumenis Katolik. Jadi dia ingin mengundang persekutuan-persekutuan terpisah juga untuk mencari suatu kesatuan yang dirindukan oleh banyak orang. Dalam salah satu jumpa pers menjelang konsili itu dia katakan, kita tidak mau membuktikan siapa benar dan siapa salah. Tanggung jawab terbagi-bagi. Kami hanya mau mengajak, mari kita bergabung bersama dan mengakhiri perpecahan. Jadi waktu Konsili Vatikan kedua itu banyak persekutuan gereja yang mengirim utusan. Kira-kira ada 90 utusan yang hadir sebagai pengamat. Dikatakan bahwa mereka terlibat dalam sidang-sidang terbuka. Pendapat mereka tetapi karena tidak punya hak suara itu disampaikan terutama pada saat itu perumusan dokumen-dokumen konsili itu. Perkembangan di pusat gereja Katolik mulai dari Roma ini membawa juga angin segar bagi gereja Katolik di Indonesia. Ada keterbukaan dan kerjasama itu di tahun 70-an, tahun 90-an itu meningkat dan itu terjadi sampai sekarang ini. Pada level pimpinan itu hubungan KWI dan PGI ini kini bersifat kemitraan, saya pikir itu yang matang, ada saling menghormati, perbedaan doktrin, namun bersatu dalam misi kesaksian demi pelayanan terhadap bangsa, meskipun bahwa KWI itu sebagai catatan itu tidak sama persis secara organisatoris seperti PGI. Baik, apa itu paham Katolik tentang ekumene atau ekumenisme? Sebagai informasi, semua yang saya presentasikan di sini sebenarnya saya ambil dari itu dekret tentang ekumenisme, hasil salah satu kemajuan itu hasil dari Konsili Vatikan kedua itu. Dekret itu dia mau memberi semacam panduan untuk orang Katolik dalam mengusahakan atau terlibat dalam gerakan-gerakan atau upaya-upaya ekumenis. Dan bagi gereja Katolik, yang dimaksud dengan gerakan ekumenis ini merupakan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha yang menanggapi bermacam-macam kebutuhan gereja dan berbagai situasi dan diadakan atau ditujukan untuk mendukung kesatuan umat Kristen. Jadi ada tujuan yang dirumuskan itu menciptakan kembali persekutuan penuh dengan mengatasi pelbagai hambatan. Perlu ada catatan di sini bahwa dekret tidak mengatakan untuk membawa kembali semua orang Kristen kembali bersatu dalam gereja Katolik, tidak. Dia hanya mengatakan menciptakan kembali persekutuan penuh dengan mengatasi pelbagai hambatan. Upaya-upaya itu konkretnya ini satu rangkuman, nanti sebentar dalam ruang aksi dengan ruang perbincangan itu saya akan jelaskan itu. Secara sederhana sebagai panduan untuk kita itu, upaya-upaya itu menghindari kata-kata, penilaian, serta tindakan yang tidak adil atau tidak benar, tidak cocok dengan situasi saudari-saudara yang terpisah. Ada pertemuan dalam suasana religius, dialog antar para pakar untuk memperoleh pengertian yang baik tentang gereja masing-masing, untuk mencapai penghargaan satu sama lain. Dianjurkan kerjasama demi kesejahteraan umum, doa bersama kalau mungkin, juga yang penting itu pemeriksaan batin tentang kesetiaan terhadap kehendak Kristus, melakukan pembaharuan diri sendiri, pembaharuan gereja sendiri. Sebagai sikap dasar bagi penyesuaian pola pikir atau pandangan gereja Katolik ini, pernyataan bahwa orang yang sekarang ini menjadi anggota di dalam satu gereja tertentu yang terpisah dari Katolik ini tidak bisa dipersalahkan dan tidak bisa dianggap berdosa. Jadi ini penting ditampilkan di sini karena mungkin ada orang Katolik juga yang tidak tahu ini. Ini penting karena sebelum konsili itu banyak orang di dalam gereja Katolik juga termasuk pimpinan itu seringkali berbicara mengenai orang Kristen bukan Katolik itu juga sebagai bid'ah atau dengan
nada bahwa mereka berdosa karena tidak mau kembali atau bersatu dengan gereja Katolik. Pendasaran untuk sikap ekumenisme demikian, ini satu perkembangan yang besar dalam gereja Katolik, itu adalah pandangan bahwa orang Kristen bukan Katolik dibenarkan berdasarkan iman dan baptisan dan diinkorporasi di dalam tubuh Kristus. Karena mereka dalam baptis dibenarkan berdasarkan iman, mereka disaturagakan dalam Kristus. Oleh karena itu, mereka memang dengan tepat menyandang nama Kristen dan tepat pula oleh putra-putri gereja Katolik diakui sebagai saudara-saudari dalam Tuhan. Dalam itu Dekret Unitatis Redintegratio nomor 3 itu bisa dilihat, itu saya kutip dari sana. Dan untuk upaya ekumenisme ini sebagai panduan umum, pimpinan gereja mengharapkan keterlibatan semua anggota gereja. Keprihatinan ini untuk memulihkan kesatuan ini, atau paling tidak memajukan itu ekumene ini, gerakan ekumene harus melibatkan umat beriman maupun para gembala. Artinya segenap gereja sesuai kemampuan mereka, itu seturut itu konteks kehidupan mereka. Baik, saya masuk pada inti dari ini. Tema ini tentang ruang percakapan dan aksi dari perspektif Katolik. Yang pertama juga tadi Pak Friedrich juga sedikit singgung bahwa ya dialog itu dibutuhkan. Jadi dasar untuk itu ruang aksi, ruang percakapan itu pertama-tama itu dialog sebagai jalan. Dalam semua upaya untuk memajukan ekumenisme, dialog itu menjadi terminologi kunci, dialog penuh kejujuran, penghargaan, dan keterbukaan. Itu dialog penting, dan dialog ekumenis ini dalam level teologis, kita mulai dari level kehidupan normal, konkret, kemudian ada juga dalam level teologis ilmiah, dialog antar gereja, terutama itu merupakan tugas para ahli kalau sudah masuk sampai pada level teologis ilmiah. Dan bertolak dari dialog ini, saya memberikan beberapa anjuran dari pihak Katolik untuk orang Katolik, tapi sebagai pengetahuan untuk kita semua, itu perspektif Katolik, beberapa tindakan konkret, ruang aksi dan semuanya itu seperti ini. Pimpinan gereja Katolik itu menganjurkan untuk mengikuti dialog itu pertama-tama demi tercapainya kesatuan itu yang sejati butuh pembaruan gereja dan pertobatan batin. Ini diserukan pembaruan gereja itu lebih berarti bahwa gereja harus merefleksikan kembali kesetiaannya pada panggilannya sendiri. Pada panggilan gereja itu dipanggil untuk apa. Jadi itu penting. Kemudian dikatakan bahwa dalam sejarah pasti terjadi kekeliruan. Ada salah tafsir, baik itu paham di bidang moral, dalam tata tertib gerejawi maupun dalam cara merumuskan ajaran iman. Ada hal-hal yang telah dilestarikan secara kurang saksama, pasti itu ada, hendaknya itu direfleksikan untuk diperbaharui dan dipulihkan secara tepat. Kemudian yang berikut itu, tidak ada ekumenisme sejati tanpa pertobatan batin. Pertobatan batin ini penting. Persatuan umat Kristen hanya dapat tumbuh dari pertobatan batin, pembaruan hati, penyangkalan diri, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan cinta kasih. Ini kedengaran sangat sangat sopan atau sangat religius. Kemudian yang ketiga, mengikuti pertobatan batin dan pembaruan diri gereja ini, doa pribadi dan doa atau ibadat bersama. Ini juga perlu. Sarana terpenting untuk memohon rahmat persatuan itu adalah doa. Dengan berdoa, orang Kristen memberi ruang kepada karya Roh Kudus sebagai penggerak utama menuju kesatuan sejati. Kadang orang menutup ruang atau mengucilkan itu karya Roh Kudus itu. Bagi orang Katolik intern,
itu dianjurkan supaya mereka jangan hanya menimba dari sumber-sumber tradisinya sendiri, tetapi dianjurkan juga untuk menimba dari kesana tradisi-tradisi yang masih hidup dalam persekutuan gerejani yang lain. Diharapkan orang Kristen bisa bertemu bersama untuk berdoa. Doa bersama itu, perayaan-perayaan non-sakramen, itu bisa dilakukan menuju itu persatuan ini. Yang berikut, yang keempat itu adalah pendidikan ekumene. Ini sangat ditekankan, umat didorong agar semangat ekumene dihayati di dalam keluarga, mulai dari keluarga, dikembangkan dalam paroki-paroki, dan agar pendidikan agama di sekolah-sekolah mendapat dimensi ekumenis. Ini kita tidak tahu di Indonesia atau di NTT apakah juga sampai di sekolah-sekolah itu pendidikan ekumene itu sudah ada. Dalam pendidikan, uraian tentang sejarah gereja-gereja Kristen yang berbeda harus diperhatikan. Peristiwa dan pribadi yang berhubungan dengan perpecahan atau pemisahan harus digambarkan secara benar, penilaian salah harus disingkirkan. Jadi Pater, saya mohon izin, Pater, waktu Pater 3 menit lagi, maaf. 3 menit lagi, oke baik. Ya, ini pendidikan ekumeni. Kemudian langkah yang berikut itu memberi kesaksian bersama dalam kehidupan konkret. Jadi ini dalam berbagai level resmi, dan itu sudah ada, hanya anjuran bahwa untuk kita di Indonesia sudah banyak dipraktekkan, kerjasama dalam partai-partai politik, membentuk persekutuan Kristiani di antara para usahawan atau profesi-profesi lain, di antara gereja-gereja perlu dibangun kerjasama dalam tugas evangelisasi. Kemudian dari perspektif Katolik, dalam ruang aksi ini perlu ada rintangan yang diperhatikan atau disingkirkan. Ini masalah prosetilisme ya, saya singkat saja. Kita semua tahu, banyak tahu masalah prosetilisme, proselitisme, bila kelompok Kristen lain mau mencari anggota baik komunitas mereka di antara orang Katolik yang sudah lama beriman. Atau itu banyak hal yang dianjurkan untuk dihindari berhubungan dengan prosetilisme ini. Kemudian masalah lain itu fundamentalisme dan sektarianisme. Itu yang menganggap itu menjadi penghambat bagi gerakan ekumene. Kemudian bahwa kekurangan dalam dialog itu cenderung masih berada pada level di atas, ke akar rumput, belum sampai kebijakan-kebijakan, kesepakatan-kesepakatan, belum sampai pada akar rumput. Dan pendidikan ekumene ini belum berjalan secara maksimal sampai saat ini dari pihak gereja Katolik. 1-2 tema kontroversial di ruang percakapan bagi gereja Katolik itu, ekumenisme berarti gereja Katolik yang satu berdialog dengan banyak gereja atau persekutuan lain untuk mencari jalan menuju kesatuan. Kalau saya belajar dari pengalaman di Eropa Barat itu, kelihatan sudah agak maju. Saya hidup 15 tahun berkarya di Austria, itu ada perayaan bersama dari paroki, sekolah, di perayaan pemerintahan, atau kelompok kitab suci ekumenis itu ada. Di ruang percakapan itu, sejak Konsili Vatikan kedua itu ada banyak kesepakatan yang dibuat. Ya, dengan gereja Ortodoks itu sampai pada penghapusan itu ekskomunikasi tahun 1054 itu. Kemudian ada bersama deklarasi Kristologi bersama gereja Asia Timur, bersama gereja-gereja Pentekostal. Kemudian itu yang menarik itu adalah Carta Ekumenika bersama itu di Eropa, antara Dewan Gereja Konferensi Wali Gereja Eropa dengan Dewan Gereja Eropa. 2001 ada kesepakatan di Strasbourg, baru-baru tanggal 5 November diperbaharui di Roma, tanggal 5 November. Ada deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran dengan itu Federasi Lutheran yang belum sampai kepada akar rumput. Persoalan di gereja Katolik yang mungkin secara serius ditanggapi, tetapi ini di level para ahli, apostolisitas dan kesatuan, sakramen secara umum dan khususnya Ekaristi, kehadiran real, karakter kurban, dan jabatan gerejani. Dan ini sebagai penutup, saya langsung saja sebagai penutup itu, baru-baru dalam itu pembaharuan itu Carta Ekumenika tanggal 5 November
Roma itu tentang mempengaruhi bab 1 itu dimulai dengan kutipan dari Efesus 4:3-6 tentang kepercayaan kepada satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik itu. Mereka mulai dengan itu kutipan dari Efesus 4:3-6 itu, kemudian ditutup dengan harapan atau doa seperti ini. Yesus Kristus, Tuhan gereja yang satu adalah harapan terbesar kita untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam namanya kami berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan bersama kita di Eropa. Ya, saya yang tulis dalam di Indonesia juga. Kami berdoa memohon bimbingan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Semoga Tuhan menyempurnakan kita dalam setiap pekerjaan baik dan menerima kerukunan kita sebagai umat yang dipersatukan dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini agak buru-buru, Yumberi, tapi terima kasih. Harap waktunya tidak lewat terlalu banyak. Terima kasih, menunggu untuk nanti diskusi. Terima kasih Pater, sangat indah pemikiran yang dibagikan bagi kita. Dengan penutup tadi, Pater sebelumnya telah menunjukkan kepada kita bagaimana perkembangan berteologi ekumene di Gereja Katolik sampai kepada aksi-aksi yang didorong mengenai pentingnya mengasuh ruang-ruang dialog, pembaharuan gereja, karena tidak bisa tidak kalau kita mau ngomong tentang ekumenisme harus juga ada pertobatan, istilah yang tadi dipakai. Harus ada pertobatan batin, ada doa pribadi dan doa bersama, pendidikan ekumene dan kesaksian bersama dalam kehidupan. Mengingat yang konteks multikultural yang dibagikan tadi, sampai kepada rintangan-rintangan dan perkembangan terakhir, Gereja Katolik berusaha berjumpa dengan saudara gereja Protestan, baik itu termasuk juga gereja Ortodoks dengan gereja Timur, gereja Pentakostal, sampai dengan perkembangan terbaru tadi disebutkan itu mengenai Carta Ekumenika yang baru terjadi 5 hari yang lalu ya, ketika bersama-sama merayakan 1700 konsili Nicea. Ini saya juga ingat beberapa bulan Juni yang lalu kita program Pascasarjana UKW mengundang Bapak Uskup Agung Ende untuk juga berbagi refleksi bersama tentang konsili Nicea, perayaan 1700 tahun konsili Nicea dan maknanya bagi relasi antar gereja pada zaman ini. Terima kasih banyak Pater Pius, dan selanjutnya kita pergi kepada pembicara yang ketiga, dan sebagaimana permohonan saya kepada Bapak Pendeta Dr. Duka, saya mohon Pater Publius bersedia juga memberi perhatian kepada chat room. Sudah banyak komentar yang penting di sana untuk ditanggapi sebentar. Kesempatan terakhir untuk berbagi pemikiran, saya persilahkan kepada Ibu Pendeta Dr. Marheni Mauntu dari UKI Tomohon untuk berbagi pemikirannya. Silahkan Usi Pendeta. Baik, terima kasih Usi Pendeta Mary. Pertama tentu terima kasih karena saya diundang untuk boleh sharing bersama, dan saya kira saya juga sangat diperkaya lewat apa yang dijelaskan oleh Pendeta Duka dan Pater tadi ya. Nah, saya diberi tugas untuk menjelaskan dari perspektif Protestan. Saya awalnya sih agak bingung ya, wah betapa luasnya dan apakah nanti yang akan saya jelaskan cukup representatif Kristen Protestan. Tapi kemudian karena saya pendeta Gemim, dan Gemim itu salah satu bagian dari PGI, karena itu saya kemudian terinspirasi untuk bicara dari apa yang sudah ada di dokumen PGI, mulai dari pembentukan DGI ke PGI ya. Nah karena itu saya mulai dengan memberi gambaran dari apa yang saya rekam dari dokumen tersebut mengenai konteks bergereja pada waktu pembentukan DGI di tahun 1950. Nah, saya mencatat ada 4 hal. Pertama, bahwa pada saat itu gereja-gereja Protestan di Indonesia itu berada dalam semangat bersama
bagaimana kemudian membentuk gereja Kristen yang esa. Meskipun kemudian kalau kita baca di catatan pendahuluan dokumen kesan gereja dijelaskan pada waktu itu belum tahu juga bentuk GKYE yang bagaimana, tetapi semangat untuk menjadi gereja Kristen yang esa itu sudah sangat kuat. Terutama ketika kemudian mengingat bahwa gereja-gereja yang punya semangat seperti itu sebagian besar berangkat dari kekasan lokalitas bergereja di Indonesia. Dan saya mencatat di poin kedua, walaupun tidak dijelaskan di dokumen, tapi kemudian saya menyimpulkan bahwa semangat menjadi GKYE di tahun 1950 itu didukung kuat oleh konteks sosiokultural sebagian besar gereja-gereja Protestan Indonesia yang syarat dengan narasi kolektif. Saya misalnya memberi contoh, kalau di Minahasa kita terbiasa dengan narasi-narasi kolektif kultural, misalnya ya salah satunya esa cita sumerar, sumerar cita esa. Artinya satu kita menyebar, menyebar kita satu. Jadi sudah biasa dengan narasi bahwa kita tidak perlu menjadi seragam, tetapi kita satu. Kita boleh menyebar kemana-mana, tetapi kita diikat oleh kesatuan. Atau ada tradisi rumages di Tanah Minahasa yang memberi penekanan soal pengucapan syukur yang memberi ruang solidaritas bagi sesama. Atau yang dikenal oleh banyak orang tentang narasi kultural Mapalus ya, semangat kerja bersama bagi kesejahteraan bersama. Saya kira latar kultural semacam ini yang kemudian memberi dorongan kuat pada semangat menjadi GKYE, meskipun dicatat oleh dokumen kesan gereja bahwa pada saat itu mereka masih mencari-cari bentuk GKYE yang bagaimana ya. Lalu kemudian saya kira ini kemudian penting ketika kemudian saya mengingat ada satu teori dari Glynis Brickwell ya. Dia bilang bahwa identitas itu dirumuskan bersamaan dengan tantangan yang dihadapi. Jadi tantangan-tantangan terpecah, tantangan-tantangan keragaman yang kemudian saling berbenturan, rupanya itu yang kemudian memperkuat semangat untuk merumuskan identitas oikumenis gereja-gereja Protestan di Indonesia, yakni kemudian yang dibentuk dalam istilah atau sebutan DGI. Kemudian saya juga mencatat bahwa konteks bergereja di tahun 1950 ini terinspirasi oleh gerakan oikumene dunia, ya, karena gereja dunia yang mengesah. Lalu untuk konteks sosial politik di konteks kita, saya kemudian mencatat bahwa di 1950 itu kan negara kita sedang beralih dari RIS kembali ke NKRI dengan demokrasi parlementer dan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar sementara. Prof. John Titalei sering bilang di kuliah-kuliah yang dia sampaikan bahwa ini sadar tidak sadar pembentukan DGI ini memberi penguatan terhadap semangat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya melihat bahwa gereja Kristen yang esa itu juga terbentuk sebagai timbal balik ya, melihat realitas RIS itu dengan segala problema yang mengikutinya, sehingga kemudian itu mendorong penguatan GKYE, bagaimana gereja membangun kesatuan di realitas dengan problem karena Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Nah, lalu saya coba memetakan ya dengan latar seperti itu dan kemudian mencoba memahami apa yang terjadi di 1950. Saya kemudian mencoba memetakan gerak oikumenes dari gereja-gereja Protestan di Indonesia, DGI dan PGI. Saya mencatat di 5 dokumen kesan gereja bahwa di tahun 1984, Sidang Raya ke-10 di Ambon, gereja-gereja anggota DGI ini kemudian sepakat merubah kata dewan menjadi persekutuan. Dan bagi saya perubahan tersebut menegaskan signifikansi pemahaman tentang GKYE, yakni bahwa kata persekutuan lebih kuat menekankan keterikatan batin menuju kesan bergereja di Indonesia. Ya karena itu meskipun masih sibuk merumuskan bagaimana GKYE, tetapi ketika kemudian merubah menjadi PGI, menjadi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, maka saya kira ini dorongan yang kuat ya tentang pemahaman yang lebih konkret bagaimana
gereja Kristen yang sah yang sebenarnya mau diupayakan oleh gereja-gereja Protestan di Indonesia. Lalu yang lebih menarik lagi di 5 dokumen keabsahan gereja dicatat bahwa di sidang raya yang sama itu PGI kemudian menetapkan 5 dokumen keabsahan gereja yang selanjutnya nanti di 2014 sampai 2000 berapa itu kemudian menjadi dokumen keabsahan gereja. Jadi saya kemudian menyimpulkan LDKG dan DKG ini mentransformasi PGI menjadi persekutuan yang saling terikat pada komitmen iman, tugas, dan kelembagaan, sekaligus menegaskan bahwa gerak oikumenis PGI sebagai persekutuan yang membangun konsensus apostolik itu dijalankan atau menjalankan missio Dei dalam ruang kehidupan manusia. Dan peta selanjutnya saya kemudian ingin kita melihat bersama apa yang dirumuskan di 5 dokumen keabsahan gereja yang kemudian mulai berubah ya. Saya tidak memetakan ini secara historis, saya hanya menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melihat momen-momen atau fenomena-fenomena tertentu yang kemudian bagi saya cukup menjelaskan apa yang terjadi dalam upaya merumuskan dan membangun, mengembangkan tentang oikumene dari gereja-gereja Protestan dan lembaga PGI. Yakni waktu LDKG 1984 kita lihat bahwa dirumuskan memang 5 dokumen keabsahan gereja. Lalu kemudian di 2014 dia berubah menjadi 4 dokumen karena ada penggabungan ya yang PSM, Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima dengan menuju kemandirian teologi. Lalu kemudian di 2019-2024 dia kembali merumuskan dokumen keabsahan gereja dalam 5 dokumen, pernyataan iman gereja-gereja, pokok panggilan tugas, pemahaman bersama iman Kristen, komitmen keabsahan gereja, tata dasar PGI, tata rumah tangga, persekutuan gereja di Indonesia. Lalu pada 2024 dia kemudian dirumuskan ulang dengan penekanan yang berbeda ya. Nah, kalau kita lihat peta semacam ini, ya, seperti yang saya sudah gambarkan tadi, maka kita kemudian bisa melihat bahwa ada hal-hal yang cukup penting yang terjadi dalam gerak oikumene gereja-gereja Protestan di Indonesia dalam kelembagaan PGI, yakni yang pertama bahwa PGI sebagai wadah oikumene terus berupaya menjadikan ruang percakapan teologis, dogmatis, praktis bergereja di Indonesia. Jadi lembaga ini menjadi ruang percakapan teologis dogmatis tidak hanya secara akademis, tetapi juga bagaimana praksisnya bergereja di Indonesia. Kemudian saya juga merekam bahwa daya lenting PGI berhadapan dengan perbedaan gereja-gereja anggota PGI ini yang kemudian mendorong keterbukaan pada yang mewujud dalam kepelbagaian. Di awal di 1984 kan ada semangat untuk bagaimana menciptakan kesamaan organisasi, tata ibadah, tata gereja, tapi kemudian mengalami penolakan pada sidang-sidang selanjutnya ya. Lalu kemudian di sidang yang lebih kuat lagi kemudian terkesan kuat bagaimana PGI mulai kemudian yang saya bilang mengembangkan daya lentingnya, lebih lentur memahami perbedaan gereja-gereja anggota PGI, sehingga kemudian yang terrumuskan adalah keterbukaan pada keesaan yang wujud dalam kepelbagaian, bahwa keesaan gereja itu tidak membuat harus seragam dalam banyak hal, tapi keesaan gereja itu harus mewujud dalam penghargaan terhadap kepelbagaian. Yang ketiga, perbedaan rumusan doktrinal dan tata ibadah. Menurut saya lewat dokumen-dokumen yang berubah ini dengan penekanan-penekanan yang spesifik, itu kemudian memberi penekanan bahwa tembok-tembok pembatas tidak lagi menjadi doktrin-doktrin berbeda atau tata ibadah berbeda, tidak lagi menjadi tembok pembatas, tapi bagian dari penghayatan keberimanan yang beragam dari gereja-gereja anggota PGI. Dan itu yang saya maksudkan dengan kelentingan atau daya lenting dari PGI yang kemudian memberi penghargaan bahwa ya anggota-anggota PGI itu beragam dan karena itu kesahan harus dibangun dari keragaman semacam itu. Lalu poin yang keempat saya menyimpulkan bahwa DKG menjadi DKG adalah juga gambaran mengenai
daya lenting PGI yang berjalan dalam berbagai perubahan konteks bergereja, juga dalam relasi yang konstruktif dengan gereja Katolik dan agama-agama lain. Dan saya kira dua narasumber sebelumnya sudah menjelaskan apa yang dimaksud itu. Tapi saya misalnya membagi pengalaman, saya tahun ini memang baru tahun ini saya masuk di Komisi Teologi, dan kebetulan berkesempatan diberi tugas untuk membuat sambutan Natal ya. Sambutan Natal untuk PGI dan KWKI. Nah, saya merasa ini pengalaman yang luar biasa ya, karena kita mengelola bersama apa yang mau disampaikan kepada umat di dua gereja berbeda dengan latar konteks yang berbeda, tapi kita berusaha untuk memberi penghargaan terhadap keragaman itu dengan membuat pesan-pesan Natal yang kemudian konstruktif dan kemudian membangun semangat oikumenis ya. Dan karena itu kebetulan kami diberi kesempatan merumuskan, lalu kemudian akan diperiksa atau diedit kembali oleh teman-teman KWKI ya. Tapi ini pengalaman menarik menurut saya. Nah, saya kemudian dari rumusan dokumen kesan gereja, saya kemudian ya tadi ya, selain dia menjadi ruang percakapan teologis, dogmatis, praksis, tapi saya juga mencatat bahwa DKG juga merupakan rumusan teologi yang dikonkretkan sebagai aksi diakonis teologis. Jadi dia tidak menjadi sekedar dokumen yang harus diakui, diterima bersama, tetapi dia harus dihidupi dalam aksi gerejawi. Nah, nanti di bagian tantangan saya akan bilang bahwa ini bukan sesuatu yang mudah, tetap saja ada beberapa hal yang kemudian membuat apa yang dirumuskan itu dalam realisasinya tertati-tati ya, tetapi bahwa ada dorongan dan upaya untuk memulai dan melakukan itu yang terjadi di belakang rumusan-rumusan dokumen kesan gereja. Lalu yang kedua, PGI bergerak dari semangat kesatuan institusional ke kesatuan fungsional, melakukan pelayanan profetik, menyuarakan keadilan dan diakonal bersama, dan saya kira kita sudah melihat ya apa yang dilakukan, dan saya kira PGI juga tidak melakukannya sendiri. PGI melakukannya dengan gereja-gereja yang lain di luar PGI dan agama-agama yang lain, termasuk misalnya mengkritisi perkembangan dalam sistem bernegara kita, menyuarakan keadilan, menegaskan soal hak-hak masyarakat, dan banyak hal ya yang saya kira dilakukan bersama dengan gereja dan agama-agama lain. Dan saya melihat ini sebagai upaya transformasi yang sedang berlangsung dalam gerak ekumene gereja-gereja Protestan di Indonesia dalam PGI. Kemudian yang ketiga, saya menyimpulkan bahwa PGI mengembangkan apa yang saya sebut sebagai imperatif teologis dalam masyarakat yang plural agama. Karena manusia adalah imago Dei. Jadi saya memeriksa dokumen-dokumen itu, lalu saya kemudian menyimpulkan bahwa konsentrasi dari pemahaman mengenai imago Dei tidak lagi hanya terfokus kepada gereja sebagai pewaris iman, tetapi bagaimana kemudian manusia lain dengan pendekatan antropologi dilihat juga sebagai gambar Allah di ruang dan rumusan keagamaan yang berbeda. Lalu ini yang saya bilang, kalau hal-hal seperti itu yang terjadi dan diharapkan berlangsung ya, dan sedang diupayakan, apa tidak ada tantangan? Ada tantangan oikumenes PGI. Saya mencatat 3 hal besar. Bagi saya sekarang persoalan yang dihadapi oleh PGI bukan lagi pada perbedaan doktrin, tetapi pada penguatan ego sektoral. Saya setuju ya, Pendeta Darmawan juga menyinggung tentang hal ini, tapi saya juga melihat hal yang sama, atau silo mentality. Jadi orang terfokus seperti cerobong asap yang keluar sendiri ya, bergerak sendiri ya, tidak peduli dengan lain, mengupayakan menutup kolaborasi atau kemudian menciptakan tidak seimbangan kerjasama ya, sehingga kemudian apa yang mau dimaksudkan sebagai gerak oikumenis bersama itu kemudian berlangsung secara tertati-tati. Lalu PGI juga berhadapan dengan kerapuhan masyarakat karena perubahan sosial yang tidak terprediksi, ya misalnya yang kita kenal dengan berbagai istilah bani, tuna, lalu kemudian apalagi yang satu itu
itu melahirkan banyak kerapuhan ya. Orang kehilangan nilai, permasalahan semakin kompleks, orang tidak bisa lagi membedakan mana benar, mana salah. Dan ini persoalan real yang dihadapi oleh gereja. Masyarakat merapuh. Dan dalam kondisi ini saya kemudian merasa bahwa gerak Oikumene PGI itu harus perlu merapuh bersama masyarakat, mengalami apa yang menyebabkan masyarakat menjadi rapuh, lalu kemudian dengan pengalaman merapuh itu, PGI kemudian bertransformasi bersama. Dan sekali lagi saya mencatat bahwa bertransformasi bersama ini tidak bisa lagi hanya dimengerti sebagai upaya gereja-gereja Protestan semata. Tapi ini harus dilakukan bersama dengan gereja-gereja yang lain dan juga dengan agama-agama lain. Dan karena itu kita mencatat berbagai upaya yang dibangun oleh PGI dalam rangka relasi dengan gereja-gereja lain di luar PGI, termasuk dengan Katolik dan agama-agama lain, dan semua dalam rangka bagaimana menanggapi kerapuhan masyarakat untuk kemudian menolong masyarakat bertransformasi dari kerapuhan tersebut. Yang ketiga, saya melihat bahwa tantangan oikumenis PGI sekarang adalah pada soal kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan fisik misalnya kita mencatat soal kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus seksual ya. Lalu kemudian yang non fisik itu bisa kasus-kasus bullying ya, kasus-kasus yang kemudian membuat anak-anak kehilangan harga dirinya, dia tidak berani lagi mengembangkan dirinya sebagai manusia yang punya harkat dan martabat. Tapi juga kemudian kita melihat kekerasan non fisik berbasis digital ya. Bagaimana sekarang anak-anak, peran-peran orang tua banyak digeser oleh informasi-informasi digital, anak-anak kehilangan panutan karena orang tua seolah-olah melepas tanggung jawab pendidikan pada ChatGPT, pada berbagai aplikasi yang kemudian memberi informasi yang diduga lebih detail dan lebih lengkap daripada yang bisa diberikan oleh orang tua yang tidak mengupgrade diri. Dan kerusakan semesta ya, bukan hanya lingkungan tapi semesta, apa semua yang ada dalam wilayah kehidupan kita. Lalu bagi saya ini kemudian menjadi soal karena banyak gereja-gereja yang kemudian belum melihat bahwa ini juga panggilan oikumenis untuk melaksanakan Missio Dei. Karena itu saya bertanya di bagian terakhir dari segala hal yang saya sebutkan tadi. Saya mencatat 4 hal. Yang pertama, bagi saya gerakan oikumene gereja-gereja di Indonesia tidak hanya dalam dokumen, tapi dia benar-benar harus dihidupi dalam rentang zaman yang terus berubah sambil melaksanakan Missio Dei lintas gereja dan lintas iman. Lalu sebagai lembaga ekumene Protestan, PGI perlu mendorong warga gereja untuk mengklaim fungsi keluarga sebagai sumber hikmat. Keluarga adalah tempat belajar dan menerapkan praktik baik tentang penghargaan terhadap kepelbagaian. Sehingga kalau kita bicara tentang gerakan oikumene kini dan ke depan, berarti kita akan bicara soal bagaimana pewarisan nilai itu dilakukan dan dimulai dalam keluarga. Saat ini PGI sedang semangat-semangatnya untuk kemudian memberi penekanan pada Ecclesia Domestica. Dan saya kira dalam pemahaman seperti itu, bahwa ada banyak hal yang sedang berubah di dunia, nilai-nilai bergeser secara kuat, dan karena itu kita harus kembali mengklaim keluarga untuk menjadi ruang pembinaan iman, ruang pendidikan moral, etika, ruang di mana semua orang kemudian bisa berkembang secara layak sebagaimana manusia dengan martabat kemanusiaan yang dianugerahkan Tuhan bagi. Yang ketiga, kerjasama PGI dengan lembaga-lembaga persekolahan ya, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, lalu dengan Persetia, itu bagi saya harus diberi penguatan secara khusus berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Tadi Pater menjelaskan bahwa pendidikan itu penting kalau kita mau bicara oikumene yang tidak hanya dalam dokumen, tetapi oikumene dalam aksi konkret ya. Maka kurikulum pendidikan yang mewujud dalam praktik baik, kemampuan berelasi dan bersahabat lintas gereja dan iman itu memang harus diberi perhatian khusus. Kita tidak boleh lagi membangun silo mentality ya, hanya terfokus pada diri kita dalam rangka kurikulum-kurikulum Kristen, tapi perlu memberi penguatan-penguatan khusus terhadap praktik-praktik baik semacam itu dalam kurikulum kita. Lalu PGI melalui Litbang memang bagi saya ketika kemudian melihat bahwa
tidak bisa tidak pembentukan DGI dan pembentukan PGI itu menguat karena latar kultural sebagian besar gereja-gereja Protestan di Indonesia yang menjadi anggota DGI dan PGI itu punya latar konteks kolektif, maka bagi saya lembaga penelitian yang dimiliki PGI itu perlu kemudian untuk mengembangkan penelitian terhadap nilai-nilai sosiokultural yang dapat mengembangkan teologi oikumene kontekstual gereja-gereja di Indonesia agar oikumene semakin kontekstual. Artinya dia tidak copy paste dari mana-mana, dia tidak hanya sekedar merumuskan sesuatu yang abstrak, tidak berangkat dari tempat berpijak dari gereja-gereja itu, tetapi dia berangkat dari di mana gereja itu berpijak, bertumbuh, hidup dan menghidupi masyarakat atau tanah di mana dia berada. Saya kira itu beberapa catatan saya. Terima kasih, Ibu Mary. Terima kasih banyak Kakak Pendeta, keren sekali pendekatan yang digunakan untuk mendekati pertanyaan mengenai bagaimana membaca ekumenisme gereja-gereja Protestan di Indonesia. Pendekatan yang dipilih tadi kita lihat Ibu Pendeta Mauntu mendekatinya dengan memperhatikan dinamika persekutuan gereja-gereja Indonesia sampai dengan hari ini. Dan tentu saja dalam berekumene persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang menjadi rumah dan gerakan bersama dari gereja Lutheran, gereja Reform, gereja Metodis, dan sementara ini juga ada gereja Ortodoks yang sudah melamar untuk menjadi anggota dari PGI dalam proses, serta tentu saja saudara dari gereja karismatik dan Injili. Nah, juga penting bahwa sekolah-sekolah teologi di Indonesia, saya garis bawahi tadi, menjadikan ekumenisme itu sebagai mata kuliahnya dan perlu secara serius membaca juga dokumen keesaan gereja yang sebenarnya sangat kaya. Sebagai yang ikut dalam proses penulisan DKG, saya melihat itu energi dari para teolog terbaik di Indonesia itu dikerahkan dan sayang kalau sekolah-sekolah teologi baik S1, S2, S3 tidak memanfaatkan bahan-bahan berteologi yang kaya tersebut. Tentu saja dengan supaya juga menggali kekayaan ekumene dari kesaksian gereja-gereja di Indonesia supaya seperti peringatan dari Pendeta Mauntu tadi, kita tidak sekedar copy paste tapi benar-benar kita menghidupi ekumenisme yang otentik sebagai kesaksian kita gereja-gereja menghidupi doa Yesus supaya mereka menjadi satu seperti Bapa dan aku adalah satu. Bapak Ibu sekalian, dari waktu yang diberikan oleh panitia, sayang sekali kita tidak punya terlalu banyak waktu karena jam 8 malam kita sudah berhenti dan saya pikir itu juga baik. Kita tidak boleh terlalu lelah. Berekumene itu juga berarti menata hidup supaya menjadi sehat bersama-sama segenap makhluk. Kalau kita sakit karena berekumene itu juga tidak benar lagi. Kita semua sibuk dari pagi sampai sekarang, tubuh memiliki batasnya. Tapi di chat room sudah ada pertanyaan yang keren-keren yang diajukan kepada semua pembicara. Dan karena itu saya bermohon kepada para pembicara memberi perhatian kepada komentar, tanggapan, pertanyaan yang sudah diajukan kepada Bapak Ibu sekalian, baik kepada masing-masing maupun kepada bersama-sama. Ada beberapa yang bilang, tolong ini dijawab oleh semua. Jadi tidak hanya salah satu, tapi semuanya. Saya memberikan kesempatan pertama kepada Bapak Duka. Bapak Duka, waktu kita hanya tertinggal 20 menit. Maka saya mohon izin bahwa kesempatan yang diberikan kepada Bapak untuk menjawab pun akan menjadi terbatas. Kecuali kalau panitia mau tambah 2 jam untuk kita. Tapi kalau saya sendiri merasa bahwa selesai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah itu baik untuk kita, untuk kesehatan kita. Jadi
Ada Saudara Ade bertanya kepada Bapak Duka, Saudara Adrianus Mai, Saudara Marcela Sumala, Saudara Gusti, Saudara Sarce Yohana, dan Saudara Rapar Welem, serta Saudara Joy Jeremia Yakobs. Jadi ada 7 penanya untuk Bapak Duka. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Mary. Jadi kalau kita memperhatikan konsep extra ecclesiam nulla salus, itu Gereja Katolik telah tinggalkan sejak Konsili Vatikan yang kedua. Tetapi sampai dengan hari ini, sejak abad 16 sampai hari ini, orang Protestan masih omong sola, 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 sola. Maka barangkali menjadi penting bagi PGI atau gereja-gereja yang ada dalam lingkungan PGI atau gereja-gereja yang ada di lingkungan Pentakosta atau Bethel untuk mencari jawab atas persoalan ekumenis ini. Nah, salah satu jawaban yang barangkali penting kita pertimbangkan ialah misalnya yang namanya sola gratia, bisakah kita katakan gracia yang menghidupi dan gracia yang menghidupkan? Atau sola fide, fide yang menghidupi dan fide yang menghidupkan. Lalu sola scriptura, ya, Alkitab yang menghidupi dan Alkitab yang menghidupkan. Lalu sola Kristus, Kristus yang dihidupi dan Kristus yang menghidupkan. Maka kemudian pada akhirnya satu ruang dialog yang saya kira menjadi penting saya tekankan pada kesempatan ini ialah Soli Deo Gloria. Konsep Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah, inilah mungkin yang saya mau omong dalam keterhubungan dengan sejarah Perjanjian Lama. Sejarah Israel zaman Alkitab, dan boleh jadi hingga zaman sekarang. Tetapi yang dimaksud dengan sejarah ini punya hubungan dengan sejarah iman percaya kita. Tadi ada yang bertanya mengenai konsep Allah yang tersembunyi. Nah, Allah yang tersembunyi itu kan namanya Yahweh. Yahweh itu bukan nama. Dia kemudian diberi nama Adonai, El Shaddai, dan lain sebagainya. Tetapi penamaan itu tidak kemudian mewakili konsep Yahweh yang sesungguhnya. Konsep ontologis yang sesungguhnya. Jadi ini menjadi penting kita memahami bagaimana sola-sola itu kita harus lihat kembali. Supaya apa? Jembatan ekumenisme itu betul-betul terhubung. Sebab kalau saudara-saudara Katolik sudah selesai dengan persoalan extra ecclesiam nulla salus, kita masih omong sola di abad 21, kita ketinggalan sekian abad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya ada omong mengenai kira-kira teologi multi pusat itu seperti apa. Sebetulnya dalam perumusan artikel saya justru belajar dari masyarakat atau jemaat atau umat akar rumput. Misalnya dalam penelitian saya di Pulau Alor, mereka katakan bahwa agama itu mendamaikan, merukunkan. Andai kata kalau agama datang untuk mencerai-beraikan, buang jauh-jauh. Apalagi agama itu datang dari laut, melalui laut. Artinya asing bagi mereka. Nah, di sini tantangan ekumenisme. Nah, ternyata pada akhirnya saya setuju dan bahkan saya hidupi bahwa kemanusiaan itulah nilai unggul yang bisa menjadi dasar pengembangan ekumenisme dan sekaligus menjadi nilai dasar juga teologi multi pusat itu. Lalu yang berikut ketika omong mengenai yang etika multikultural. Etika multikultural itu sebetulnya satu kesepakatan bersama dari masyarakat lokal yang menyepakati misalnya yang saya sebut dalam artikel Manggariang sebagai satu konsep hidup bersama, unconditional caring, kepedulian tanpa batas. Mungkin dalam Perjanjian Baru kita ketemu kata agape. Nah, sebelum
masyarakat lokal kenal agape, mereka sudah praktikan itu dan menghidupi itu, Manggariang. Dan saya yakin di Manado seperti istilah-istilah yang Ibu Pendeta sebut tadi, itu juga menunjuk pada konsep lokal yang uh, bisa menghasilkan nilai-nilai yang mendasari hubungan ekumenik. Kemudian yang berikut ketika omong mengenai apa? Oh ya ini sudah. Eh, oh ya ini Pak Gusti tadi omong mengenai. eh, oh ya, jadi kalau kita mau lihat misalnya inti dari pemikiran multikulturalisme dan teologi multipusat, itu sebetulnya menekankan tentang nilai-nilai yang kita sebut tadi, penghargaan. Artinya bahwa ada sejumlah pusat yang ada di sekitar kita. Ketika kita saling merendahkan, maka di situ konflik terjadi. Tetapi kalau kita saling menghargai, ya, memberi semacam dudukan yang sama, seperti dalam video tadi, ada Katolik, ada Islam, ada Protestan, dengan masing-masing cara dan fine-fine saja di sekolah multikultural Cermin, pilot project yang kami lakukan. Sehingga dengan cara seperti itu saya kira akan muncul generasi multikultural yang sebetulnya tidak terlalu apa yang saya sebut fanatisme dalam iman, tetapi iman yang lentur. Nah, iman yang lentur ini menjadi sesuatu yang penting sekali di dalam membangun ekumenisme. Sebab ketika kita ngomong mengenai katakanlah dasar gereja Katolik yang berbeda dengan dasar gereja-gereja Protestan, maka kalau tidak ada satu sikap iman yang lentur, maka konflik akan terus terjadi. Tetapi maksud saya dalam hubungan ini ialah setiap budaya, setiap agama, setiap gereja memiliki epistemologinya dan punya kedudukan yang sama dengan epistemologi baik itu gereja, budaya, tradisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tinggal bagaimana kita lihat itu menjadi satu bagian yang bisa memperkaya iman percaya kita atau agama kita atau gereja kita. Saya kira Kasih itu Bapak. Ya. solusi yang baik. Terima kasih, Bu Mir. Terima kasih Bapak Duka untuk tanggapan. Ada cukup banyak teman yang berkomentar karena keterbatasan waktu. Ini kemudian kita menerima tanggapan yang disampaikan oleh Bapak Duka. Selanjutnya kita memberi kesempatan kepada Pater Publius untuk tanggapan balik. Silahkan Pater. Baik, terima kasih Ibu Mary. Kalau dengar tas suara saya. Kami dengar Eh, Pater. Kalau saya melihat pertanyaan-pertanyaan khususnya yang ditujukan kepada saya, sebenarnya saya hanya lihat satu nada dominan di sana yang diangkat itu adalah eh, bukan kasus ya, kenyataan ekumenisme yang terjadi akhir-akhir ini. Beberapa orang menulis dalam pertanyaannya itu, "Oh, malam ini kami dengar sesuatu yang agak lain daripada apa yang kami dengar di media," dan mereka beri nama seperti yang disebutkan Bapak Fredrik tadi di Romo Patris Allegro. Saya mau menanggapi tanggapan saya berangkat dari ini. Yang pertama, saya mau katakan bahwa apa yang dibuat oleh saudara saya Romo Patris Allegro ini sebenarnya itu merupakan saya melihatnya dari reaksi atas aksi, itu responsnya Ya, reaksi atas aksi yang ada. Memang dari kami yang Katolik, setahu saya kita biasanya diam saja atau tidak, jarang sekali hal-hal itu diperdebatkan karena kita rasa tidak berguna. Lebih baik kita konsentrasi dengan menggembalakan umat yang ada, tanggung jawab kita, daripada kita sibuk dengan itu lagi. Karena kita tahu bahwa kebenaran atau ajaran kita itu sudah pasti. Tetapi karena akhir-akhir ini atau di media itu memang banyak. Dan saya membaca itu dari reaksi bagaimana dia menanggapi
banyak akun atau kritik-kritik atau tindakan-tindakan yang dibuat itu misi di tengah orang Katolik tadi, semacam itu ya. Ada banyak hal itu yang terjadi dan dia dari pihak itu, dan saya pernah mendengar satu komentar, kalau untuk dialog yang ekumenisme di level itu ya itu urusan kamu, para teolog mereka, kamu urus itu dan kami urus yang sehari-hari. Tetapi yang sehari-hari ini, kalau kita tidak kontrol atau kita tidak berhati-hati, kita akan terperangkap lagi ke sikap-sikap prakonsili atau sikap-sikap ketika reformasi itu baru terjadi. Kita hanya saling menyerang. Tadi ada yang bilang ada kritik itu, apa itu kritik konstruktif? Semua saling menyerang untuk mencari kesalahan, mengangkat kelemahan, menunjuk bahwa itu tidak benar seperti ini. Memang ini agak sulit karena yang di media itu, untuk saya itu kritik-kritik itu tidak ada yang atau lebih banyak tidak konstruktifnya. Hemat saya, kalau kita memajukan pendidikan ekumene yang baik untuk umat kita, saya pikir untuk yang masing-masing kita gereja, saya berbicara kalau untuk saya sebagai teolog gereja Katolik, saya tidak bisa berbuat lain selain berpegang pada aturan ajaran resmi gereja. Apa yang diberikan oleh gereja, yang diputuskan oleh itu magisterium gereja itu yang saya ajarkan. Bisa saja ada orang Katolik yang mengatakan yang saya katakan hari ini mungkin terlalu terbuka atau macam ya begitu terbuka, tetapi saya hanya mau teruskan apa yang benar menurut ajaran para pimpinan gereja. Hanya sayangnya bahwa apa yang disampaikan dari atas itu memang pada umumnya tidak turun sampai di bawah. Dalam pendidikan ekumene tadi, pendidikan ekumene ini memang harus digalakkan kalau dikatakan mulai dari keluarga, kemudian di sekolah-sekolah, itu kemudian sampai di sekolah pendidikan-pendidikan tinggi, apalagi di lembaga-lembaga itu. Eh, itu yang pertama yang saya mau katakan. Pada prinsipnya seperti yang eh, Romo Patris atau Pendeta Yusuf Henuk, ada akun banyak juga yang saling menyerang. Saya hanya mau merasa menyesal atau bukan itu, prihatin kalau kita akhirnya kembali mundur kembali ke belakang. Apa yang sudah diputuskan itu kita tidak perhatikan hanya karena ego kita. Kita tidak keluar dari ego kita, atau ini dari itu secara psikologis. Orang mau mengatakan bahwa dia yang paling benar, mereka lupa pembenaran dari Kristus itu sendiri yang membenarkan kita semua. Kita tidak benar secara itu. Kemudian yang lain, pertanyaan yang lain, tanggapan singkat tadi ada yang kaitkan itu ekumenisme, tujuan apa, persekutuan yang penuh itu seperti apa kira-kira yang diinginkan atau dijadikan cita-cita tujuan dari ekumenisme dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu sikap ekumene ini ditunjukkan kepada semua gereja yang bukan Katolik, artinya itu ekumenis. Kemudian dikatakan di situ, tidak dikatakan secara jelas bahwa supaya semua orang kembali ke gereja Katolik, pangkuan gereja Katolik, tetapi persekutuan yang penuh yang mau dicapai. Apa itu persekutuan penuh yang mau dicapai? Saya ringkas itu mungkin dalam 3 hal ini. Yang pertama itu pernyataan iman yang pertama yang perlu diwaspadai atau diterima itu bahwa persekutuan penuh itu tidak memaksudkan penyeragaman atau penyerapan semua dalam paham Katolik, dalam gereja Katolik. Penyeragaman. Seragam semua seperti gereja Katolik, tidak. Di dalam gereja Katolik sendiri sekarang itu ada 22 dari gereja Katolik Roma, dan ada ada satu Katolik Roma, ada 22 dari ritus-ritus dan gereja-gereja yang lain yang bersekutu dengan Roma. Dalam itu persekutuan penuh. Kira-kira seperti itu. Yang pertama bahwa adanya kesatuan iman, iman apostolik yang sama yang diterima dari Injil, yang diwariskan oleh para rasul. Itu yang pertama. Untuk gereja Katolik itu juga sangat menentukan itu bahwa kalau persatuan yang penuh itu harus diungkapkan. Pengungkapannya itu apa? Dalam perayaan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi. Artinya
punya pemahaman tentang yang sama tentang Ekaristi. Karakter kurban apa itu, kalau kita keluar sedikit dari pemikiran kita di gereja-gereja Eropa itu sudah ada banyak dialog, banyak kumpulan antara semua teolog Protestan dan Katolik bersama-sama untuk menyelidiki tema itu, bagaimana ajaran bapak-bapak gereja itu sudah cukup maju. Mungkin sayangnya bahwa kita tidak terlalu tahu banyak tentang itu, mungkin tidak sampai kepada kita. Perayaan sakramen secara bersama, khususnya Ekaristi, dan kepemimpinan. Kepemimpinan ini tidak absolut pada yang seperti pada gereja Katolik, tetapi yang ditekankan di sana itu adalah kepemimpinan episkopat. Kalau kita lihat, kalau semua gereja itu sekarang mulai ada uskup, ada uskup, episkopatnya. Kemudian itu pengakuan terhadap peran uskup Roma yang memang ada sejak awal kekristenan. Itu tidak bisa disangkal pengakuan terhadap itu peran uskup Roma. Pada awal itu kalau masalah-masalah yang krusial atau apa semua, keputusannya ketunggu di sana. Dan di Roma itu tidak diputuskan sendiri dalam konsili-konsili. Mereka sudah dialog dengan mereka dari Ortodoks atau dengan sahabat-sahabat gereja-gereja tua yang lainnya. Jadi saya pikir itu saja kalau ekumenisme dalam Katolik itu seperti itu beberapa pertanyaan tadi yang ditunjukkan kepada saya dan saya rangkum dalam itu dengan penekanan tadi itu bahwa pendidikan ekumene itu menurut saya untuk kita masih sangat kurang. Ada yang katakan benar, dialog semuanya itu di level yang atas, level akar rumput, kita belum sejauh itu, jadi kita mudah percaya kalau saling serang di sana, pikir pandangan gereja resmi seperti itu. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pater Publius, sangat menolong kami. Berkenan juga para peserta bisa mengisi daftar hadir. Kita diingatkan oleh Kakak Mahalti di chat room. Bersyukur sampai tadi kita punya peserta di atas 150 ya. Target panitia 150, saya mencatat tadi ada sekitar 152 atau 153. Kurang-kurang karena mungkin orang-orang pergi ke tugas-tugas lain. Terakhir kita dengarkan dari Ibu Pendeta Dr. Marheni Mauntu. Mari Ibu Pendeta. Terima kasih, Mbak Mary. Jadi saya mau mulai dari pertanyaan tentang keterikatan batin yang dimaksud itu apa dari itu sendiri ya. Kalau saya memahaminya sebagai semangat menyatu, semangat menjadi satu kesatuan yang harus dibangun dari kejujuran untuk menghidupi itu ya dalam realitas bergereja. Nah, itu yang saya katakan tadi, dia harus diedukasi. Jadi kita mungkin tidak bisa berharap banyak pada orang-orang yang tidak mau berubah ya. Tapi saya masih percaya bahwa kalau edukasi itu dilakukan berulang-ulang, mulai dari komunitas anak di PAUD, di SD, sampai SMP, SMA, ya perguruan tinggi, ya secara sistemik ya, saya pakai istilah seperti itu, maka kita kemudian akan berharap bahwa kejujuran yang dimaksud dalam ikatan batin itu akan terbangun ya dalam gerak oikumenis kita. Lalu kalau kami di Fakultas Teologi misalnya, di mata kuliah agama suku maupun agama Islam, agama Hindu, Buddha, saya biasanya memberi, sesudah mid semester, saya biasanya memberi 2 atau 3 minggu bagi mahasiswa untuk belajar bersama komunitas agama-agama tersebut. Apakah ke agama lokal, ya apa kan ada agama Malesung, ya, agama Minahasa asli, yang terkategori sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sekarang. Lalu kemudian mereka pergi ke Hindu Buddha, mereka pergi ke Islam, komunitas Islam. Mereka belajar dari komunitas itu mulai dari kalangan umum sampai kepada para kiai, pemimpin umat, tentang pokok-pokok ajaran yang dulu orang susah untuk kemudian memperbincangkan tentang pokok-pokok ajaran, karena selalu diwanti-wanti lebih baik kita dialog karya aja, dialog tentang kehidupan saja, supaya tidak menyinggung satu sama lain, jangan menyinggung hal-hal teologi. Tapi saya mendorong mahasiswa saya untuk coba, walaupun masih satu arah, coba pergi dan belajar dari mereka tentang pokok-pokok iman, sehingga kita tidak hanya belajar dari teori-teori, tapi kita belajar juga dari mereka yang mengimani itu ya. Dan pengalaman itu saya kira bagi saya dan mahasiswa yang melakukan itu
itu cukup memberi pencerahan dan menggeser pemahaman lama yang selama ini terpaku di diri kita, bahwa kita tidak bisa mempercakapkan tentang pokok ajaran dengan mereka yang berbeda agama. Ternyata bisa dimulai. Nah, apalagi kalau kemudian kita masuk dalam taraf internal gereja. Nah, kalau dengan orang lintas iman saja kita bisa membuka ruang berdialog tentang pokok iman, apalagi dalam konteks bergereja ya, dengan hal-hal prinsip yang kadang-kadang membuat kita berbeda dan menegaskan berulang tentang perbedaan tersebut. Ya, bagi saya memang harus disengaja, harus dibuat. Karena itu saya bilang harus ada kurikulum yang dibuat secara sengaja supaya semangat oikumenis itu tidak hanya sekedar dalam dokumen, tapi betul-betul dalam aksi di tengah kehidupan real ya. Lalu pertanyaan kedua tentang apa yang saya singgung sebagai bagian dari menguatnya semangat GKYE, dan bagi saya juga perjalanan PGI sampai sekarang tidak lepas dari apa yang biasa terbangun di komunitas kultural kita ya, yang saya bilang nilai-nilai kolektif itu sendiri. Saya tadi bertanya pada Pendeta Lincepelu, kira-kira di NTT itu ada ya beberapa nilai kultural yang mirip dengan Minahasa. Lalu saya mencatat 3 hal. Beliau mengatakan ada adat kolektif orang Timur tentang Nekaf Mese Ansau Mesa. Sorry kalau saya salah bilang ya. Artinya satu hati, satu kasih. Atau ada adat orang Alor, Taraminti, Tomiku, Tominuku, artinya biar berbeda tetapi satu tujuan. Ada adat orang Rote tentang Namaks Mandene, kerja bersama menyelesaikan pekerjaan di pesta kebun atau membuat perahu. Bagi saya, itu contoh yang saya bilang bahwa kita sebenarnya sudah terbiasa dengan kolektivitas, kita sudah terbiasa dengan kerja bersama, kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang saling menopang di sosiokultural kita. Sehingga kalau kita mau bicara dalam taraf teologis, dalam taraf praksis dogmatis tentang bagaimana gerakan oikumene, bagaimana keasaan gereja itu dihidupi dalam kehidupan bergereja kita yang plural, ya, maka nilai-nilai kultural semacam ini bagi saya akan menolong memberi penguatan. Kita sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang benar-benar baru. Contoh yang paling praktis misalnya saya mau sampaikan. Kan dalam lingkup sosial kita, saya kira juga di NTT begitu toh. Kita kan tidak hidup sendiri, kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang berbeda gereja, berbeda agama, tetapi kita boleh hidup saling mendukung satu sama lain. Nah, pengalaman-pengalaman dan praktik-praktik baik semacam ini yang saya maksudkan perlu diklaim. Kalau kita mau membangun ekonomi oikumene yang kontekstual, yang tidak hanya berdasar dari saksian Alkitab atau pengalaman-pengalaman iman, tetapi juga berangkat dari pengalaman iman real di konteks kultural di mana kita berpijak secara bersama. Yang ketiga, pertanyaan tentang dialog yang katanya hanya kalangan elit ya. Nah, itu juga persoalan kita kalau kemudian kita tidak berusaha secara sengaja menciptakan itu. Itu yang saya bilang, sebenarnya kerja belajar bersama dengan mahasiswa saya dengan komunitas beragama lain itu saya dengan juga agama lokal setempat di Minahasa, itu juga bagian dari upaya saya mendorong para mahasiswa-mahasiswi untuk melihat bahwa dialog itu adalah kebutuhan kita bersama, bukan hanya orang tertentu dengan kepentingan tertentu, tapi kebutuhan kita bersama. Kebutuhan kita sebagai manusia yang sadar bahwa kita hidup dengan orang-orang lain, sesama saudara yang punya keberimanan yang lain. Dari pengalaman itu kemudian saya juga mendorong mahasiswa untuk kemudian menyimpulkan secara tegas bahwa ketika mereka berjumpa, berdialog, belajar tentang pokok iman dari komunitas beragama lain, kekristenan mereka tidak berubah. Malah beberapa mahasiswa bilang kekristenan mereka justru semakin diperkuat. Semakin diperkuat dalam kemudian kesadaran bahwa perlu juga ada penghargaan terhadap perumusan keberimanan yang lain. Jadi itu ya yang saya maksudkan tentang kenapa realitas kultural, realitas sosial kita yang plural itu perlu diakomodasi secara kuat ketika kita bicara tentang gerakan oikumene dalam PGI kini dan ke depan. Dan semua memang harus dibuat secara sengaja. Dan saya selalu bilang bahwa
yang menentukan itu adalah pendidikan dalam keluarga, tapi juga dalam pendidikan normal dalam kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah Kristen ya. Terima kasih Pendeta Mary. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita tiba di ujung dari percakapan kita malam hari ini. Kita masih akan foto bersama sebentar. Berkenan nanti buka teman-teman punya video supaya panitia bisa memfoto kita. Kurang lebih 130 orang, saya pikir lebih karena kadang-kadang di satu gadget ada beberapa orang berkumpul dan belajar bersama-sama. Saya mau memberi apresiasi yang tulus kepada ketiga pembicara dan kita semua. Sepanjang percakapan ini, saya merasakan ada vibes yang positif. Ada suasana yang baik untuk saling belajar sebagai orang-orang dewasa dalam Kristus. Um, Salah satu alasan juga mengapa kami mengangkat tema ini menjadi tema belajar bersama yang difasilitasi oleh program Pascasarjana UKAW, juga karena seperti komentar-komentar yang muncul di ruang chat dan kita diskusikan secara terbuka, tak kalah serunya juga orang yang menyebut diri sebagai apologet ya di berbagai denominasi dan gereja, dan merasa tersakiti, lalu merasa perlu untuk membela agamanya, membela gerejanya, saling menyerang, dan itu kemudian juga menciptakan kekeruhan dalam cara memandang saudara-saudara sebagai anggota tubuh Kristus yang lain. Dan malam hari ini kita kembali belajar bersama untuk saling mengingatkan bahwa sejatinya mengapa gereja-gereja perlu uh, saling terbuka, menghargai perbedaan yang ada, tapi juga mengakui hal yang mendasar yang menyatu ikatkan kita adalah karena doa Kristus sendiri. Yesus berdoa, biarlah mereka itu menjadi satu seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Ut omnes unum sint, that they all may be one. Rasul Paulus bilang di Efesus 4 ayat 3, berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi kita lihat ekumenisme di sini bukan sebuah pilihan. Kalau pater suka, kalau pendeta hobi, kalau gereja tertarik, tapi adalah sebuah tugas, mandat, perintah yang dasarnya ada pada visi Yesus Kristus sendiri. Dan kita juga mencatat dari diskusi malam ini, kesatuan yang dimaksud bukan kesatuan eksternal secara kelembagaan, melainkan kesatuan internal, yaitu kesatuan roh atau kesatuan spirit. Dan ekumenisme di sini juga bukan penyeragaman, tapi relasi yang saling menerima, menghargai, menyukuri, dan merayakan perbedaan sebagai juga karya Kristus. Tadi dikatakan oleh Pater Publius, kesatuan gereja di sini tidak sama dengan penyeragaman. Unity is not the same as uniformity. Nah, teman-teman sekalian, kemudian kita lihat bagaimana Pater Publius membantu kita untuk melihat perkembangan di dalam Gereja Katolik sejak Konsili Vatikan II. Gereja Katolik telah merumuskan ajaran, pandangan, dan sikap serta aksi keterbukaan terhadap gereja-gereja bahkan agama-agama yang lain, mendorong dialog. Ada kata-kata yang kuat, kata-kata kunci yang kuat seperti pertobatan batin, doa pribadi dan doa bersama, pendidikan ekumene, serta kesaksian bersama di ruang publik multi agama, termasuk bagi kita di Indonesia dan di Indonesia Timur. Ibu Pendeta Mauntu membantu kita untuk melihat PGI sebagai satu platform ekumenis, walaupun tentu PGI bukan satu-satunya ya. Kita ada punya PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia, juga serta PGPI, tapi melalui PGI sebagai salah satu contoh yang diambil dan yang terbesar saya kira karena menjadi payung dari berbagai denominasi. Kalau misalnya PGLII itu hanya terkait gereja-gereja Injili, PGPI dan sebagainya. Tapi kalau PGI memang menjadi platform yang
menaungi bermacam-macam denominasi Kristen yang ada di Indonesia. Dan di situ gereja bersekutu, bersaksi, melayani bersama-sama. Dan ada dorongan yang kuat, kita belajar dokumen keesaan gereja yang dihasilkan PGI, bukan dokumen mati, melainkan mesti dipelajari bersama dan menjadi panduan berelasi antar gereja, bahkan juga dalam merumuskan sikap-sikap teologis gereja di ruang publik. Pendeta Duka menolong kita untuk mengingatkan konteks multikultural bangsa kita. Kekristenan jangan hanya sibuk dengan relasi antar gereja, tapi pembelajaran dari mengelola relasi antar gereja yang juga tidak mudah itu kiranya menjadi sebuah energi iman sekaligus kekuatan sosial yang berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Supaya mereka menjadi satu seperti Bapa dan Engkau adalah satu, itu menjadi sebuah doa berkat supaya gereja juga menyumbang bagi koinonia masyarakat dan bangsa Indonesia yang seringkali juga terluka oleh konflik-konflik sosial. Studi-studi kami di Jaringan Perempuan Indonesia Timur misalnya memperlihatkan konflik kekerasan di Poso, Maluku, dan Atambua sebagai konsekuensi dari referendum Timur Timur di 99 yang lalu itu masih meninggalkan luka-luka yang juga perlu perhatian kita dengan proyek-proyek healing of memory, penyembuhan ingatan. Lalu dan karena itu pendidikan ekumenis yang berkelanjutan kita butuhkan, perjumpaan antar gereja di medan kehidupan tidak hanya selesai di ruang-ruang seminar, tapi sebagai dosen-dosen teologi Ibu Marheni mendorong kita agar juga bersama mahasiswa kita menjadikan perjumpaan antar agama, antar denominasi dan gereja, tradisi gereja itu sebagai laboratorium ekumenik kita, termasuk belajar dari budaya lokal seperti Mapalus di Manado dengan proyek gotong royong tadi disebut Manggariang, Manonob dan lain-lain di Timor. Juga media sosial menjadi ruang untuk menguatkan kesadaran ekumene. Mari ramaikan media sosial dengan kisah narasi perjumpaan antar gereja, edukasi tentang ekumene, dan jangan sebarkan narasi-narasi kebencian antar agama atau antar gereja. Kita menjadi duta-duta yang turut berdoa bersama Kristus bahwa mereka semua menjadi satu seperti Bapa dan aku adalah satu. Selamat melanjutkan perjalanan bersama sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang pergi dan berjumpa Tuhan di berbagai medan kehidupan. Makasih banyak panitia, Pak Elia Magang dan kawan-kawan yang mempercayakan saya juga sebagai moderator dari percakapan yang sangat penting ini. Senang sekali karena banyak teman dari UKIT hadir, itu juga indah ya. Mungkin sering-sering kali kita mesti bikin kesempatan belajar bersama seperti ini supaya kita berbagi sumber daya yang kita miliki. Terima kasih Bapak Elia, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Mama Pendeta Dr. Mary Kolimon yang telah memandu kita dalam kegiatan seminar, juga kepada 3 orang pembicara yang luar biasa yang telah memberikan pandangan dan perspektifnya dari bidang ilmunya masing-masing. Kiranya semangat ekumenis yang sejati semakin hidup dalam hati dan tindakan kita bersama. Tibalah kita pada penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah memberi diri untuk berbagi, kepada moderator, panitia, dan peserta yang telah mengambil bagian dalam seminar nasional pada saat ini. Kiranya refleksi dan percakapan kita malam ini menjadi berkat dan memperteguh semangat kesatuan tubuh Kristus dalam keberagaman. Sebelum berpisah dan melanjutkan aktivitas kita masing-masing, marilah kita menutup seminar ini dengan doa penutup yang akan dipimpin. Mohon kesediaan Mama Pendeta Dr. Ira Mangginilo selaku Kaprodi Program Magister Pascasarjana Teologi UKAW untuk menutup seminar kita pada saat ini. Kepada Mama disilahkan.
Terima kasih Kak Mahalti dan terima kasih untuk 3 orang pembicara kami yang hebat dan moderator kami, Mama Mary yang sudah memimpin kita, dan semua peserta yang sudah bergabung dari tadi hingga saat ini. Kita akan menutup kegiatan kita di malam hari ini. Oleh karena itu, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, termasuk karena malam hari ini Engkau mempersatukan kami dari berbagai tempat di Indonesia untuk membicarakan hal yang baik yang semakin memperteguh langkah kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu di tengah dunia yang multikultural yang penuh dengan tantangan di hari ini. Kami berdoa biarlah semua yang telah kami diskusikan pada malam hari ini tidak tinggal di ruang akademik semata, tetapi boleh menjadi landasan yang kuat bagi kami untuk bertingkah laku, bertutur, berpikir yang mencerminkan nilai-nilai kasih kebaikan yang Engkau ajarkan bagi kami sebagai para murid-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati kami semua, berkati 3 orang pembicara kami, berkati juga moderator kami, bersama dengan kami semua peserta, dan juga para panitia yang telah bekerja dengan keras, agar biarlah kami boleh melanjutkan sisa aktivitas kami di malam hari ini dengan baik, dan dari semua yang kami kerjakan, kami memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus, Guru yang agung itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Mama Pendeta Ira yang telah menutup segala rangkaian seminar kita pada saat ini. Sebelum itu, mohon kepada kita semua untuk dapat menghidupkan kamera, karena tadi belum sempat mengambil beberapa slide. Mohon kepada kita semua berkenan dapat menghidupkan kamera, agar kita dapat mengambil gambar bersama. Mari berikan senyum terbaik, dan mari kita mulai. 1, 2, 3. Kita lanjut slide yang berikut. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk partisipasi kita. Kiranya segala rangkaian seminar nasional ini dapat berguna bagi kita semua dalam medan layan, dalam tugas tanggung jawab kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk partisipasi kita semua. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya, Mahalti Biak, mewakili panitia, mengucapkan salam ekumenis, bersatu dalam kasih, melangkah dalam aksi bersama. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Salam, terima kasih kakak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Makasih, sampai Pak jumpa. Panado pamit. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Terima kasih Bu Marhini. Terima kasih, izin pamit ya. Izin keluar. Oke,